warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Analisa Real. Saya Amanda Nurintan Jelita. Saya Ade Nur Isnaini. Saya Holidah. Saya Aisyah Maulida. Kami akan mempresentasikan apa itu bilangan real serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bilangan real? Bilangan real dapat diartikan sebagai himpunan yang mencakup beberapa jenis bilangan lain dan biasanya dilambangkan dengan huruf R. Pembahasan lebih selanjutnya akan mencakup klasifikasi bilangan real serta berbagai bentuk operasi hitung yang dapat dilakukan dalam sistem bilangan. Lalu, apa itu sistem bilangan real? Sistem bilangan real melibatkan operasi penjumlahan dan perkalian yang memenuhi aksioma tertentu. Sistem ini menjadi ruang lingkup utama dalam pembahasan kalkulus. Agar lebih jelas hubungan antar himpunan ini, kita ilustrasikan melalui bagan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bilangan real. Di dalam bilangan real itu ada macam-macamnya. Yang kita ketahui itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang pertama, ada bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan AB, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, sedangkan B itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai dua pecahan bilangan bulat. Selanjutnya itu ada perbedaan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang desimalnya itu berulang dan berhenti, sedangkan irasional itu desimalnya itu tidak berulang dan tidak berhenti. Contoh bilangan rasional itu ada 3/4 dan 0,25, sedangkan bilangan irasional itu ada pi dan akar 2. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat bilangan real. Nah, sistem bilangan real ini dibentuk atas dasar sistem bilangan asli, di mana sifat-sifatnya itu ada sifat asosiatif, sifat komunikatif, dan sifat distributif. Oke, sekarang kita masuk ke pengaplikasian bilangan real dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada transaksi keuangan. Misalnya menghitung suatu harga barang dan menentukan uang kembalian. Yang kedua itu resep makanan. Resep makanan ini bisa kalian pakai ketika hendak memasak. Yang ketiga, pembagian makanan. Misal ayah pulang kerja membawa 1 kotak pizza yang dibagi dengan 4 anaknya. Selanjutnya ada menghitung jumlah objek. Biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya objek dalam suatu kelompok. Selanjutnya itu ada jarak perjalanan. Jarak perjalanan ini misal Dewi hendak pergi ke kantor. Dari rumah hingga kantornya itu menempuh perjalanan sejauh 30 km. Selanjutnya itu ada volume dan berat. Mengukur volume cairan liter dan berat kilogram. Pecahan dan desimal digunakan untuk mengubah satuan dari gram ke kilogram. Selanjutnya pengaturan suhu. Misal itu bisa misal kayak kalian tuh masang AC gitu ya, kalian mau ngatur suhunya gede kecil. Selanjutnya waktu, misalnya kayak waktu sholat, waktu makan, kayak waktu sholat zuhur itu jam 12 gitu, itu bisa juga. Selanjutnya itu harga barang. Misal harga barang beras per liternya itu 12.000, itu masuk juga ke bilangan real ya. Adapun beberapa penerapan bilangan real dalam berbagai bidang ilmu. Yang pertama, ada penggunaan bilangan real dalam geometri dan trigonometri. Contohnya adalah pengukuran sudut. Nah, di pengukuran sudut ini, bilangan real itu dimanfaatkan untuk menentukan besar sudut dalam satuan derajat maupun radian. Dalam bidang geometri, fungsi trigonometri, bilangan real itu berperan penting untuk menjamin ketepatan pengukuran sudut. Yang kedua, ada penggunaan bilangan real dalam statistik.
Nah, bilangan real ini berperan penting dalam bidang statistik dan analisis data karena digunakan untuk menyajikan data numerik. Bilangan real juga digunakan dalam berbagai metode analisis statistik, termasuk uji hipotesis dan uji regresi. Yang ketiga, ada penggunaan bilangan real dalam medis dan kesehatan. Contohnya itu ada oximeter denyut nadi. Nah, alat ini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan bilangan real sebagai representasi nilainya. Yang keempat, ada penggunaan bilangan real dalam fisika. Contohnya seperti pengukuran dan satuan. Satuan standar seperti meter, kilogram, detik merupakan contoh bilangan real yang digunakan dalam pengukuran berbagai besaran dalam fisika, seperti panjang, massa, dan juga waktu. Kemudian yang kelima, ada penggunaan bilangan real dalam ilmu komputer. Contohnya itu seperti perhitungan numerik. Menurut Lebu dan kawan-kawan, tahun 2025, bilangan real pun menjadi bagian dalam kurikulum matematika juga di tingkat SD. Sejak dini, bilangan real pun sudah diperkenalkan melalui berbagai bentuk seperti bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Bilangan real ini juga bisa kita berikan contoh konkretnya kepada siswa, seperti ketika menghitung harga. Kayak contohnya, siswa membawa uang 5.000. Lalu ia membeli buku seharga 3.000, maka sisa uang siswa tersebut adalah 2.000. Nah, itu juga termasuk ke dalam bilangan real. Contoh yang kedua yaitu seperti menghitung panjang. Siswa diberikan tugas untuk menghitung panjang benda-benda di sekitar. Lalu siswa menghitung panjangnya meja yang ternyata panjangnya adalah 60 cm. Contoh yang ketiga yaitu menghitung berat. Misalkan, seorang siswa ditugaskan untuk menghitung seberapa berat tas yang ia bawa. Misalnya ketika diukur adalah seberat 1 kg. Nah, itu juga termasuk ke dalam bilangan real. Lalu bisa juga kita masukkan kepada soal pembagian. Misalkan seorang ibu membuat kue, lalu ia membagikan 1/4 kepada kedua anaknya. Nah, itu juga termasuk kepada bilangan real. Oke, selanjutnya menurut Fatimah dan kawan-kawan, tahun 2022, bilangan real ini masuk ke dalam dunia pertanian, yaitu di aktivitas produksi, analisis usaha, dan pengolahan data. Sebagai contoh penerapannya, yang pertama, substitusi bilangan, yaitu penerapan bilangan real dalam menghitung kekayaan usaha. Contoh yang kedua yaitu aproksimasi bilangan, merupakan hasil penjumlahan atau hasil perhitungan pecahan yang diubah menjadi bentuk desimal dan dapat dibulatkan. Selanjutnya, contoh penerapan yang ketiga yaitu representasi bilangan, mengubah suatu bilangan menjadi bentuk lainnya. Contoh yang keempat yaitu bilangan bentuk pangkat dan notasi ilmiah digunakan dalam konversi satuan pengukuran. Oke, contoh yang terakhir yaitu bilangan bentuk akar yang digunakan untuk pengukuran luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.